Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para pengikutnya. Partisipan sahabat Lontara yang kami hormati, di sini list attendees baru 13 yang bergabung, jumlah partisipan sudah 23 orang. Mudah-mudahan malam semakin bertambah. Jadi malam ini di Lontara edisi ke-49, saya Hikmayanti dari SMKN 7 Selayar bertindak sebagai host. Yang malam ini akan mendampingi narasumber hebat kita. Beliau adalah Bapak Muhammad Arifin SSGR. Saat ini beliau menjabat sebagai guru bahasa Indonesia di SMA IT Nurul Fikri, Kota Depok, Jawa Barat. Jadi tetangga dengan Ayu Tinting ya Pak ya? Satu kota Bu, kecamatan. Ya, saya bacakan CV singkat dari beliau. Jadi pengalaman kerja, beliau sekarang bekerja di SMA IT Nurul Fikri sebagai guru bahasa Indonesia sekaligus sebagai Ketua MJMP Bahasa Indonesia Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri dari tahun 2015 hingga sekarang. Kemudian bekerja di Pusdatin Kemdikbud sebagai Duta Rumah Belajar Nasional 2018 hingga sekarang. Kemudian PPSDK Badan Bahasa Pengajar BIPA Luar Negeri 2017. Kemudian judul karya dan tahun terbit 10 tahun terakhir. Yang pertama Merajut Asa Meraih Mimpi Media September 2018. Penulis Bunga Rampai, tulisan guru bersama. Selanjutnya digitalisasi sekolah dengan rumah belajar, menyiapkan SDM era revolusi industri 4.0, Pustekkom Kemdikbud 2019, penulis dan penyusun naskah. Kemudian infografis terpilih, sayembara alih wahana bahan diplomasi bagi penutur asing tahun 2020, Badan Bahasa Kemdikbud, karya terpilih. Wow. Judul penelitian dan tahun terbit 10 tahun terakhir. Yang pertama pemanfaatan kelas maya rumah belajar dalam Science Camp kelas 10 SMA IT Nurul Fikri 2019. Dan keterampilan menulis paragraf deskripsi dengan media gambar pada siswa BIPA 1 Matayom 4 Sekolah Darul Ulum Satun Thailand 2017. Artikel penelitian laporan pengajaran BIPA. Wow, hebat sekali ini pemateri narasumber kita malam ini. Jadi minder ini. Ya, itu CV singkat dari pemateri kita malam ini, dan tak perlu berlama-lama lagi untuk mengefisienkan waktu. Marilah kita persilahkan pemateri kita untuk memaparkan materinya tentang kreasi konten edukasi di media sosial. Silahkan Pak Muhammad Arifin SSGR. Terima kasih Bu Hikmayanti dari Kepulauan Selayar. Ini Kepulauan Selayar itu Bu yang di selatan Sulawesi Bu ya? Sulawesi. Wah luar biasa. Saya selalu berandai-andai ke Kepulauan Selayar tuh Bu. Alamnya indah sekali di sana Bu. Iya. Ditunggu di Selayar Pak. Insya Allah Bu ya. Kalau selesai pandemi, coba direncanakan Bu. Oke. Teman-teman semua, baik. Teman-teman semua di sini saya coba berbagi saja. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang lebih banyak followernya, sudah ada yang lebih banyak subscribernya daripada saya ya, karena saya sendiri sebenarnya tidak terlalu produktif gitu ya kalau membuat video. Di sini kreasi konten saya lebih ke konten visual dan visual yang berisi teks gitu ya. Jadi mudahnya seperti PPT lah, tapi hanya diunggah di media sosial Bapak Ibu. Saya full screen dulu. Oke. Sudah tampil Bu ya? Atau masih loading? Tunggu ya. Sudah tampil kah? Sudah. Oke, yang kreasi konten edukasi. Ya. Oke. Terima kasih Bu Hikmayanti ya. Nah, jadi teman-teman di sini mungkin saya tidak membawa data banyak gitu ya, karena kita langsung ke teknisnya saja. Sebenarnya kenapa sih guru itu penting sekali untuk membuat konten di media sosial? Yang pertama Bapak Ibu, sebelum mulai saya kasih tahu mengapa kita harus seperti itu. Khususnya saya sendiri Bapak Ibu ya, mungkin kalau ke Bapak Ibu juga sudah lama mengajar, mungkin sudah mengkreasi konten untuk sosial di dunia nyata, tapi kalau
Generasi saya coba di sosial media. Bapak Ibu, pertama, banyaknya konten hoax Bapak Ibu, banyaknya konten tidak bermanfaat. Jadi, sayang sekali kita sebagai pendidik yang mempunyai pengalaman banyak dan ilmu yang melimpah gitu Bapak Ibu ya, tidak membuat konten yang edukatif gitu. Jadi, banyak orang protes, nih banyak sekali konten negatif, tapi kita sebagai guru bisa membantu itu melawan banyak-banyakan konten seperti itu menggunakan konten edukasi. Yang kedua, Bapak Ibu, dengan adanya konten edukasi kita bisa membuat tatanan kehidupan di media sosial yang lebih bermakna. Karena orang berbagi ilmu gitu ya, bukan berbagi. Kilas balik Bapak Ibu, tahun 2000 saya main buat Twitter tuh awal 2008. Itu Bapak Ibu dulu Twitter dan Facebook hoax cuma ada pesan ini harus disampaikan atau di retweet atau di forward atau diteruskan. Jika tidak, akun kamu akan hilang. Hoaxnya itu aja Bapak Ibu. Tidak ada hoax orang hilang, hoax macam-macam virus itu sedikit. Nah, iring berkembangannya zaman, berita, partai politik, produk, nah itu didominasi oleh produk-produk industri, pemerintah dan partai ya. Jadi banyaklah hoax di sana. Dulu sosial media itu sedamai-damainya Bapak Ibu. Sebelum itu tadi ya, booming banyak bisnis, partai politik, dan orang-orang negatif yang ada di sana. Nah, kita masuk Bapak Ibu ya. Ini sekilas pengantar dari saya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, bercerita soal pengalaman. Kalau Bapak Ibu tahu yang ada di gambar ini adalah Casey Neistat, Bapak Ibu. Siapa Casey Neistat? Mungkin Bapak Ibu tidak kenal, tapi mungkin ada sebagian yang kenal juga. Tapi mahasiswa sama anak SMA di wilayah urban kota pasti tahu yang sering nonton YouTube. Siapa Casey Neistat ini? Dia adalah jagoan YouTube. Mengapa dia jagoan YouTube? Ya karena dia membuat konten video yang menghibur dan mendidik juga seperti itu. Bercerita soal pengalaman, saya sendiri Bapak Ibu membuat konten itu. Yang pertama, kita harus kreasikan profil dulu Bapak Ibu. Siapa Bapak Ibu? Tentukan. Misal kalau di Facebook Bapak Ibu ya sebagai guru fisika, berarti misalnya didedikasikan gitu, atau di fanpage Facebook atau di Instagram atau di YouTube kontennya sesuai dengan fisika misalnya. Kalau saya misal bahasa Indonesia. Terus yang kedua, goal Instagram Bapak Ibu. Bapak Ibu sebenarnya untuk apa sih bermain sosial media? Di sini saya fokuskan ke Instagram Bapak Ibu. Karena Instagram itu engagement rate-nya atau engagement tuh tektokannya gitu ya Bapak Ibu, tektokannya antar pengguna tuh lebih tinggi di usia pelajar gitu ya, bukan usia produktif ya Bapak Ibu ya. Karena murid saya tanya pakai Facebook enggak apa gitu, kayak orang tua lah. Saya baru kaget gitu, ternyata sekarang Facebook diidentikan dengan orang tua seperti itu. Nah, itu saya juga agak kaget gitu Bapak Ibu ya. Ya mungkin Bu Hikmayanti juga bisa ditanya ya ke muridnya gitu ya, apakah benar apa asumsi saya Bu? Ya. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu, goal Instagram. Kita sebenarnya untuk apa bermain sosial media? Saya sebutnya bermain karena ya tidak perlu serius-serius juga di sana gitu ya. Kreasi konten Bapak Ibu. Bapak Ibu mau kreasi konten apa? Video, teks, atau yang lainnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya bangun interaksi Bapak Ibu. Konten kalau sudah tersebar, baiknya kita bangun interaksi. Kalau saya sendiri nanti akan saya contohkan tampilkan lagi tampilnya akun Instagram saya. Bapak Ibu. Nah, 4 ini Bapak Ibu yang paling penting sebelum Pak Arifin kok nggak langsung ngajarin kreasi konten sih Bapak Ibu. Untuk melakukan sesuatu kita harus tahu tujuannya Bapak Ibu. Nah, ini adalah kita bercerita soal pengalaman saya, tidak sembarang buat konten saja gitu. Karena di pandemi ini saya buat sebenarnya karena siswa enggan kali ya membaca PowerPoint gitu. Lebih suka bermain sosial media. Saya coba mendistraksi itu dengan membuat konten di media sosial. Lanjut. Bapak Ibu, yang namanya kreasi profil harus sempurna. Siapa Bapak Ibu gitu ya. Kalau saya sendiri mengapa mendedikasikan akun sosial media saya supaya lebih bermanfaat. Jadi sebenarnya ada 2 Bapak Ibu. Ini khususnya Instagram ya. Ada 2. Bapak Ibu bisa menggunakan akun pribadi sekaligus dengan akun untuk berbagi Bapak Ibu.
mata pelajarannya gitu ya. Terus yang kedua, Bapak Ibu fokus satu akun saja gitu, mau akun pribadi saja. Ini saya kebetulan saya gabung akun pribadi dan akun untuk berbagi saya. Apa ya Bapak Ibu yang harus tampilkan di profil gitu ya? Foto profil cemerlang Bapak Ibu yang jelas. Ini Bapak Muhammad Arifin, bukan Bapak Muhammad Arifin yang lain gitu ya. Terus yang kedua, biodata dan URL atau blognya. Kalau punya blog Bapak Ibu, saya sarankan sih guru punya blog ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Ini memang namanya juga konten kreasi di sosial media ya. Akun kreator Bapak Ibu, akun kreator itu apa sih yang membedakan? Akun kreator adalah akun yang khusus dibuat untuk kreator. Nanti ada analisisnya di situ. Setiap minggu Bapak Ibu dapat berapa follower, Bapak Ibu menjangkau seberapa jauh, itu ada di sana. Nah, jadi Bapak Ibu kreasi profil sempurna itu harus ada ini minimal 3. Jadi jelas, ternyata Bapak Ibu guru gitu ya. Guru fisika gitu, mengajar fisika, misal pernah mengikuti pelatihan apa, juara UGN atau apapun itu, bisa dicatat di sini. Kreasi profil. Jadi harus jelas dulu Bapak Ibu sebelum buat konten. 2. Nah, apa sih Bapak Ibu goal Instagram atau sosial media? Sosial media saya fokuskan Instagram sebentar. Nah, cari banyak followers. Ini tentu kita bukan selebgram ya Bapak Ibu. Ada juga di sini banyak viewers, banyak orang yang nonton gitu kalau di YouTube atau di Instagram atau di Facebook. Cari banyak like dan komen. Ini tentu bukan kita nih Bapak Ibu sebagai pendidik gitu. Mungkin kalau kita sebagai pebisnis jelas ya Bapak Ibu, kan guru kadang-kadang juga berbisnis gitu ya. Bisa saja, tapi sebagai pendidik gitu ya, di era modern ini yang banyak kita sebut 4.0 lah. Cari pengaruh dan edukasi masyarakat dengan konten. Gitu. Bayangkan Bapak Ibu ada total guru sekitar 2,7 atau 2,8 gitu. Bikin satu konten saja gitu ya. Udah ada 2,7 juta konten gitu baru yang dapat mendisrupsi, saya bilangnya ya, mendisrupsi sosial media kita. Karena konten yang laku kalau nggak konten gosip, konten berita negatif ya Bapak Ibu ya, apalagi pandemi gini ya. Itu banyak bermekaran gitu. Kenapa itu ada ya? Karena itu ada urusan bisnis di belakang. Biasanya nanti dia fight promote atau mempengaruhi orang lain gitu. Ada agenda-agenda di belakang konten negatif itu. Nah, kita sebagai guru bisa mengedukasi dengan konten-konten kita yang relevan dengan profesionalisme kita sebagai guru. Guru fisika, kimia, sejarah, geografi gitu ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kreasi konten Instagram. Nah, jadi di Instagram itu tipe kontennya ada untuk membuat konten di Instagram itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama tipe konten. Bapak Ibu mau ada di feeds, ada di ukuran kertas, di permainan warna, atau cerita dengan 8 salin dia dan formula AIDA. Sebelum lebih lanjut ke sana Bapak Ibu, saya mohon izin menampilkan Instagram kepunyaan saya sendiri nih Bapak Ibu. Instagram bisa dibuat dari sini. Nah, Instagram saya Bapak Ibu, waktu awal pandemi atau sebelum saya berbagi konten, follower saya cuma berapa? 200 atau 300 gitu Bapak Ibu. Ternyata saya bikin materi 1 semester gitu ya, tiba-tiba naik sendiri Bapak Ibu. Saya bagikan ke grup MGMP membagikan guru lain ke siswanya. Jadi saya mencoba menyajikan materi itu ke media sosial. Ini Bapak Ibu seperti ini. Jadi di sini ada tipe konten. Nah, tipe konten di Instagram itu yang paling mudah adalah misal ini Bapak Ibu. Misal teks editorial lah yang ada di konten. Nah, ini unsur kebahasaannya Bapak Ibu. Tipe kontennya ini adalah carousel. Jadi ada 10, kita bisa buat salin dia di sini. Atau slide. Nah, teks editorial banyak ditemukan dalam tajuk rencana dan opini. Nah, saya buat sekitar 8 sampai 12 baris lah, jangan banyak-banyak. Kemudian kebahasan teks editorial tergolong ke dalam kaidah kebahasan yang berciri bahasa jurnalistik. Pertamanya apa? Keduanya, tiganya, keempatnya, misalnya, limanya, enamnya. Terus di akhir saya call to action. Apa yang harus dilakukan setelah membaca? Misal, cek bio untuk pelajaran lengkap, pelajaran bahasa Indonesia. Cek bio itu tadi biografi Bapak Ibu ya. Bio ini yang ada di sini nih.
Ini namanya biografi singkat kita. Jadi dia kesini masuk ke blog saya. Nah itu tadi adalah tipe konten Bapak Ibu. Jadi Instagram tuh mungkin Bapak Ibu yang mau izin juga sedikit menjelaskan Instagram itu dia punya ciri khas sendiri. Banyak sekali orang yang komen di sana mau negatif mau positif. Karena dia berbasis visual gitu ya. Konten-kontennya lebih banyak video 1 menit atau visual. Jadi kalau di atas 1 menit kadang-kadang akan membosankan. Jadi kalau dari saya sendiri setelah menilik-nilik ya melihat-lihat konten karusel inilah yang paling bermanfaat. Ibaratnya Bapak Ibu mengalihwahanakan PowerPoint Bapak Ibu gitu ya. Salin dia Bapak Ibu di sini. Nah, ini isinya pelajaran semua nih Bapak Ibu. Kemarin saya coba ada asesmen nasional, saya coba cari bahannya gitu ya, bahan-bahan dari Permendikbud, slide-slide, saya saya olah kembali supaya teman-teman tahu dan masyarakat juga tahu bahwa ada loh asesmen nasional gitu ya, yang baru bukan setelah UN berlalu ada asesmen nasional seperti itu. Nah ini saya jarang membuat konten video Bapak Ibu, khususnya di Instagram karena fokusnya visual gitu ya. Belum pernah juga buat konten video. Nah jadi ini Bapak Ibu, di sini juga bisa kita tandai nanti kalau ada nama story Bapak Ibu konten ya. Di story kita bisa menginfokan atau ya berbagi dengan teman-teman di sini ya. Sama kayak WhatsApp story kalau Bapak Ibu menggunakan WhatsApp. Oke, kita lanjut di sini. Oke, nanti ada pertanyaan mungkin nanti Bu Hikmayanti bisa ini ya menampungnya dahulu ya. Oke. Jadi intinya Bapak Ibu dalam kreasi konten Instagram kita coba buat paradigma baru. TikTok Bapak Ibu itu luar biasa loh. Kalau orang ngeliat TikTok itu negatif, itu dia melihat dari sisi belum nyebur ke dalam Bapak Ibu. Dulu mungkin saya masih nahan-nahan gitu ya. Sebenarnya TikTok apa sih gitu. Ternyata di dalamnya luar biasa. Video-video singkat itu adalah nano learning, ada mikro dan nano Bapak Ibu. Jadi bisa belajar dengan 5 sampai 10 detik. Misal A kuadrat tambah berapa kuadrat Pitagoras dengan gaya-gayanya itu ya, guru-guru milenial atau bukan guru juga bisa menyampaikan materi itu dengan 10 detik, tapi ya siswa paham gitu karena dia menggunakan konteks dan di sosial media bisa belajar. Itu ada Bapak Ibu, ternyata di TikTok itu luar biasa juga gitu ya. TikTok sendiri juga mengadakan challenge atau tantangan, misalnya yang buat video bagus gitu ya, edukatif, ada hadiahnya. Nah, dari tipe konten Bapak Ibu, di sini ada kreasi konten. Nih ketahui ya Bapak Ibu, Atta Halilintar Bapak Ibu, follower subscriber paling banyak anak SD setelah dianalisis gitu ya. Bukan orang-orang dewasa, anak-anak SD. Bayangkan Bapak Ibu, anak SD itu jumlah paling banyak di Indonesia murid, bukan SMP SMA kan SD gitu ya. Namanya juga sekolah yang dasar itu pasti jumlah siswanya lebih banyak. Nah, tipe konten apa yang Bapak ingin Bapak Ibu bahas atau teman-teman bahas? Tampilkan konten yang mendidik dan menghibur. Jadi kadang-kadang kalau mendidik doang Bapak Ibu orang bete ya, sosial media belajar di rumah belajar, di mana belajar gitu ya. Nah, tapi tidak seperti itulah. Tapi kita bisa menghibur gitu ya. Misal konten apa ya? Kalau saya biografi, tahukah kalian misalnya Soekarno gitu, presiden kita, kita kasih lah. Sebenarnya dia dulu suka apa loh? Suka main layangan atau suka main bola loh? Kita kasih hiburan, bacaan yang menghibur, kemudian mendidik. Bagaimana dulu Bapak Soekarno kita perjalanannya hingga sampai menjadi presiden dan bisa memengaruhi banyak negara-negara di dunia dalam gerakan non-blok seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu di Instagram, saran saya ukuran kertasnya yang aman saja. Nanti tenang Bapak Ibu, kita akan coba buat gitu ya. Nanti akan ada praktiknya walaupun gak lama. Ini teorinya dulu lah. Karena kan waktunya lumayan lama ya, saya lihat Bapak Ibu ya, jam 7 sampai jam berapa tuh ya? 1 jam setengah mungkin ya. Saya menyampaikan materi sekitar 25 menit ya. Iya Bu? Dari pukul 19.00 sampai pukul 21. Oh iya Bu. Ya. Nanti saya sudah ngelihat durasinya, insya Allah disesuaikan nanti ya. Jadi jadi ukuran kertas nih, saya bilangnya ukuran kertas atau kanvas lah ya. 4x5, ini rasio Bapak Ibu, bisa nanti 40 cm kali 50 cm atau ya rasio 4x5 lah, atau 20 dikali 25 gitu. Atau bisa di sini 25 cm kali 25 cm. Ini gimana buatin Bapak Ibu nanti. Ya.
palet warna. Hidup kita itu berwarna Bapak Ibu. Zaman dulu kita nonton TV hitam putih itu rasanya nggak nikmat gitu, yang lihat dunia cuma hitam putih. Tapi sekarang dengan warna, psikologi warna, kita bisa memberikan daya tarik kepada siswa. Wah, warnanya bagus nih, membuat dia senang gitu. Sederhana lah, kita melihat pelangi aja senang gitu. Tapi kalau konten kita lebih berwarna dan itu bisa buat menarik, siswa akan lebih betah gitu yang melihat konten kita. Lanjut. Nah, ini saya bilangnya cerita 8 Salindia. Jadi slide itu bahasa Indonesia Salindia atau layar ya Bapak Ibu. Jadi Salindia, kita pertama membuat sketsa ide sebagai 8 cerita Salindia. Menggunakan cerita di karosel, namanya karosel Bapak Ibu tadi Instagram yang bisa 10 itu. Untuk lebih baik. Kenapa menggunakan 10 cerita? Kenapa tidak menggunakan 10? Karena yang pertama judul, yang terakhir tindakan. Maksudnya setelah baca ngapain sih? Atau komen atau apa? Kalau kita ngomongnya CTA di sini, call to action. Ngapain setelah baca? Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu formulanya. Ini memang pakai bahasa Inggris ya. Saya sangat salut gitu ya sama orang-orang di luar negeri. Selama pandemi mereka sangat-sangat produktif. Misalnya para desainernya atau pekerja kreatifnya membuat portfolio di Instagram. Menggunakan teknik ini Bapak Ibu. Attention, interest, detail, dan action. Cara menulis karosel Instagram yang lebih baik menggunakan AIDA. Jadi A-nya itu attention tadi ya, judul. Kita kasih judul yang clickbait lah, Bapak Ibu bisa belajar dari berita tuh. Misal 7 cara mengerjakan teorema Pitagoras gitu. Siswa masuk tuh. Wah, ada 7 ternyata caranya. Gitu. Seperti itu ya. Interest, nih kita akan bahas di selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita berpanjang lebar dengan tadi ya, di sini ada formula. Jadi ini kalau Instagram kan biasanya Bapak Ibu posting 1 gitu foto ya. 2, 3 ini bisa dimanfaatkan sampai 10. Nah, jadi di Instagram itu ada 5 Bapak Ibu poin ya. Di sini ada story. Kita bisa kasih stiker, sama lah Bapak Ibu kalau di WhatsApp ya. Polling, question, rating, quiz, bahkan bisa quiz Bapak Ibu. Jawabannya A, B, C sampai D gitu. GIF ya yang gerak-gerak sama emoticon. Feeds itu yang tadi kotak-kotak banyak. IGTV 3-5 menit kalau Bapak Ibu ingin membuat video. Mungkin Bapak Ibu lebih ke YouTube ya, tidak apa-apa gitu ya. Tapi bisa juga diupload di IGTV. Atau kalau mau IG live, Bapak Ibu bisa 55 menit. Kolaborasi antar guru dan warganet saling tandai dan sebut gitu. Bapak Ibu misal kolaborasi antar guru fisika di MGMP atau antar murid gitu. Bisa juga kita mengajari murid. Banyak juga guru-guru yang sekarang membuat poster gitu ya untuk terus diunggah di media sosial. Terus berbalas pesan Bapak Ibu. Jangan lupa kalau ada orang nanya atau orang kirim pesan itu bisa menggunakan DM, komen, sapa, dan kenal. Ya. Oke, mungkin ini selesai. Tadi bagaimana sih Bapak Ibu bikinnya gitu ya. Bu Hikmayanti masih hadir kan? Halo Bu. Oke, kalau belum ada, kita langsung aja ya. Langsung saja. Langsung. Oke, ya Bu, langsung saja. Coba praktik nih Bapak Ibu, yang kebetulan gitu. Coba di PC gitu ya. Bisa kita coba. Yang pertama tadi Bapak Ibu, di sini saya bikin 2 lah ya. Ini Instagram, jadi fiturnya saya agak sulit ya. Bentar, saya coba cek. Di sini bisa nggak ya share screen? Kalau bisa, bentar Bapak Ibu ya. Coba share screen dulu dari handphone saya. Connect. Start broadcasting sebentar Bapak Ibu. Start now. Ini saya tunjukkan di Instagram saya ya. 192 Nah, apakah sudah tampil Bu Hikmayanti? Kotak di sini? Sudah. Sudah ya? Nah, semoga kelihatan ya Bapak Ibu ya.
Ini mohon izin, ada chat saya nih. Instagram dulu. Instagram saya Bapak Ibu. Nah, jadi di Instagram Bapak Ibu kita bisa bikin polling. Ini sama kayak di WhatsApp gitu ya. Misal saya mau coba nih, tadi saya iklankan. Bahkan ada waktu mundur Bapak Ibu ya. Tadi saya mulainya jam 7.30 sih saya nandainnya tadi. Lontara ke 49. Saya bisa kasih waktu mundur. Jadi teman-teman kalau yang ada event bisa upload di Instagram, hanya di Facebook ya. Kemudian misal mau bikin kuis Bapak Ibu, saya foto lah atau apa ya, di story. Contoh Bapak Ibu, saya ngambil foto di sini. Nah, kita bisa bikin tanya jawab gitu misalnya. Ada kuis di sini Bapak Ibu, bisa di-explore. Nah, di sini ada location, mention, hashtag, poll, polling gitu ya. Atau kuis gitu ya. Atau siapa nama presiden pertama? Ah, ya, siswa suka Bapak Ibu yang seperti ini ya. Soekarno, Harto, Sudirman, Biro. Nah, kita jawabnya Soekarno Bapak Ibu. Ini jadi kuis. Kita your stories. Saya coba your stories. Ini bisa dijawab. Misalnya, saya jawab Soeharto. Salah. Dia tahu yang benar Soeharto. Nah, kuis-kuis kayak gini Bapak Ibu bisa dimanfaatkan. Tapi saya paling banyak itu menggunakan ini Bapak Ibu. Nah, di sini nih. Nah, contohnya apa ya? Teks surat lamaran pekerjaan. Jadi, buat surat lamaran menjadi dokumen penting untuk melamar kerja ataupun beasiswa. Sama Bapak Ibu, tadi A, attention ya. I, interest. Kita tarik interestnya sebagai acuan perekrut menyeleksi kandidat. Interest lagi, terus bentuk surat standar, I, AI, DA, yaitu desire atau detail. Detail juga bisa. Ini detailnya Bapak Ibu. Bentuk surat. Kita kasih detail di sini. Ya. Bahasa yang benar. Kemudian ada kaidah kata atau kesopanan, kata pengantar, kata saran, kalimat sesuai kaidah ejaan. Ada lagi Bapak Ibu, ini saya contohkan matemagis. Ini matematika, ini bukan punya saya tapi akun sejenis. Barisan pohon apel dan konifer. F dulu, jangan lewatkan. Kalau kamu butuh, di sini di topik barisan, bilangan. Soal pisah kali ini dia bahas soal pisah. Baca soalnya baik-baik. Gitu. Jadi sosial media ada juga yang fokus mendidik Bapak Ibu. Pertanyaan, misal berapa pohon. Terus ada lagi sejarah Bapak Ibu. Sejarah itu apa ya? Lupa sejarah. Ini pelajari sejarah punya teman saya juga, orang Bali. Saya juga ketemu ini nggak kenal dimanapun Bapak Ibu, kenal aja di Instagram dari hashtag gitu ya misalnya guru atau pendidikan. Nah saya nemu dari hashtag itu, saling follow deh. Gitu. Pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme, ya. Kolonialisme, imperialisme. Bagaimana cara buatnya nih? Saya kasih contoh-contoh dulu Bapak Ibu. Terus kalau fisika itu ada teman saya namanya Paul kalau nggak salah. Ini Bapak Ibu, teman saya Paul. Ini buat konten fisika. Cek dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Masalah fisika atau kimia ya, saya lupa. Zat dan karakteristiknya, dia taruh sekolahnya di sini, terus dia taruh namanya di sini, gitu ya. Zat atau materi adalah sesuatu yang dapat menempati ruang dan mempunyai massa. Latarnya mendukung, gitu. Ada zat padat, cair dan gas, zat padat atau solid, ya. Zat cair atau liquid, gas, atau udara, gitu. Ini ada zat. Ya, ada sumbernya ditampilkan di situ. Nah, apakah masih ada wujud zat lain? Nah, ya, masih ada wujud zat lain, ada plasma dan Bose-Einstein condensate. Jadi, kita buat sedikit penasaran peserta didik. Kemudian, dapatkah kamu menjelaskan wujud zat plasma dan Bose-Einstein? Yuk, berikan tanggapan. Nah, komen, Mbak. Siswanya yang komen Bapak Ibu nih.
Jadi siswa juga diberikan opsi-opsi gitu ya. Ini kembali lagi Bapak Ibu, saya tidak memaksakan Bapak Ibu untuk menggunakan media sosial, Facebook, YouTube ataupun Instagram. Kalau saya berbagi, mungkin kalau memang Bapak Ibu ya, gitu ya. Karena memang saya mengajar di kota gitu yang koneksi dan fasilitasnya lancar gitu ya Bapak Ibu secara koneksi. Jadi disesuaikan saja gitu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau akun kreator caranya gimana? Ini akun kreator Bapak Ibu. Di sini ada insight namanya. Nah, di sini ada insight Bapak Ibu. Jadi ada pertumbuhan. Nih Bapak Ibu, contohnya nih ya. Nih teknis sih Bapak Ibu, nggak apa-apa kita berbagi dulu ya sebelum kita membuat nanti gitu. Account reach gitu. Berapa akun yang sudah minggu ini saya sebarkan sampai mana gitu ya account. Nah, jadi di sini kita tahu Bapak Ibu si all. Dari konten ini Bapak Ibu tuh, ini sudah 4.000 orang yang lihat atau 3.000 orang yang lihat, 2.000 orang yang lihat. Jadi kita bisa tahu konten mana yang kira-kira diminati orang lain. Oh ternyata konten yang kayak gini nih, yang gambar binatang yang judulnya teks anekdot. Karena apa? Karena minggu-minggu ini lagi belajar teks anekdot. Saya juga nggak nyangka Bapak Ibu ini sampai 700 yang like gitu. Terus kemarin saya coba berbagi guru belajar masa pandemi. Jadi waktu info dirilis, saya coba buat infografisnya. Guru belajar masa pandemi. Ternyata banyak juga Bapak Ibu. Ada 3.000 orang yang melihat konten ini gitu ya. Jadi kalau orang lain bilang sosial media itu sumber hoax, misalnya, ya coba kita buat tidak jadi sumber hoax gitu Bapak Ibu ya. Jadi samalah Bapak Ibu kita perang kebaikan dan keburukan gitu. Dalam arti ya kita coba bikin konten-konten yang baik. Kemarin saya ikut webinar Bapak Ibu. Mention aja kemarin saya ikut Asma Nadia. Saya tulis yang apa Asma Nadia sampaikan. Kiat menulis bakat atau keterampilan. Waktu kuliah umum ya dari Pusdatin dan rumah belajar. Ingin menulis tapi menemukan jalan buntu. Tidak ada alasan untuk tidak menulis. Perlukah bakat dalam menulis? Nah, ini yang disampaikan beliau gitu ya. Terlepas nanti ada orang protes, ya ini kan webinar beliau, suka-suka beliau berarti ya. Karena dia sudah membuat karya gitu, dalam arti ya kita tidak perlu nanti di komen tuh berdebat terlalu banyak. Insya Allah kalau konten kita positif ya, kalau misalnya Bapak Ibu ada orang yang ini harusnya nggak gini, Bapak punya solusi apa atau Ibu punya solusi apa, paling saya gitu. Ada beberapa orang juga yang kadang protes di Instagram saya DM mereka, Bapak gimana bisa nggak cari atau tambahkan referensi supaya konten saya lebih baik. Paling nggak dijawab Bapak Ibu ya, cuma mau ngasih tahu orang aja memang di media sosial tuh orang berlomba-lomba jadi guru gitu ya. Berlomba-lomba menggurui ya, tapi tidak ingin menjadi guru gitu. Saya tanya, referensi mana Pak supaya saya perbaiki, nggak dibalas. Udah 2 atau 3 kali seperti itu. Dia coba minta perbaiki tapi tidak memberikan referensi. Itulah tipikal-tipikal yang ada di sosial media Bapak Ibu. Biasanya bersembunyi di balik akun-akun kedua atau ketiganya. Jadi misal Bapak Ibu teks eksposisi kan banyak di koran, belum muncul ya. Nah teks eksposisi di koran, ya saya cari gambar gitu. Nah mungkin itu Bapak Ibu ya dari saya. Ini kita coba buat habis itu kita tanya jawab. Tip, saya DC dulu ya. Oke. Saya keluar screencast-nya, nanti saya mulai kembali. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara buatnya? Semua orang bisa buat Bapak Ibu, nggak perlu lisensi, nggak perlu apa. Bapak Ibu hanya perlu Google Slides. Dan itu gratis kalau Bapak punya Google Mail. Ini saya nggak promo Bapak Ibu karena emang mudah gitu ya. Kalau kita nggak pakai Microsoft ya pakai Google kan, itu saja. File Bapak Ibu, new presentation. File new presentation, kemudian agak lama Bapak Ibu, mohon ditunggu. Karena kita mau hari guru gitu ya, saya sih pengen bikin konten hari guru gitu. Atau ya tentang pelajaran saya lah yang saya bisa, misalnya. File. Kita buat dulu Bapak Ibu, page setup. Widescreen. Saran saya, custom. Saya biasanya
1080, bukan inches ya Bapak Ibu, pixel. 1080, atau Bapak Ibu yang mudahnya lah sentimeter misalnya. Bentar ya. (1080) pixel ke cm, berapa ya kalau ke cm itu? Bentar. 2 pixel. Nah, ada nih pixel ke cm. Ini 1080 berapa ya? Saya agak lupa. Oh, sekitar 29 cm ya Bapak Ibu ya. 29 cm. Ini bener ya 29, 28 sama pi. Nah, berubah Bapak Ibu. Jadi di file, di page setup. Pak, bisa nggak bikin di PowerPoint? Bisa. Cuman saya pengennya di Google Slide biar mudah gitu ya. Page setup. Tadi custom inci ini. Terus bagaimana Bapak Ibu? Tadi kan kita tandai aja di sini. Ada judul gitu ya, misalnya. Judulnya apa ya? Nah, teks biografi. Gambarnya siapa nih teks biografi? Bapak Ibu bisa ambil gambar dari Wikipedia. Yang aman-aman saja Bapak Ibu ya, karena Wikipedia kan jadi sumber banyak. Ini Wikipedia. Hanya Jenderal Sudirman. Misalnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, berkas ini adalah berada pada domain publik di Indonesia karena hak ciptanya telah berakhir berdasarkan Undang-Undang tentang hak cipta program. Jadi bisa lah dipakai Bapak Ibu kalau untuk pengajaran saja ya. Saya coba copy image, taruh di sini. Bisa buat yang gede Bapak Ibu. Hurufnya saran saya pemilihan huruf dua font saja. Kalau saya sih biasanya pakai di sini ada Google. Misalnya Serat ya. Normal. Saya bikin bold. Tambahin bawahnya meneladani Jenderal Sudirman gitu. Atau nggak usah Jenderal Sudirman lah, karena ini kan kita materi bahasa Indonesia ya. Boleh ditulis, tapi kan ini nanti malah jadi fokusnya ke teks sejarah. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu, satu dulu. Dan Bapak Ibu jangan lupa kasih identitas, karena bahwa ini buatan Bapak Ibu. Saran saya Bapak Ibu, sumber dari buku BSE saja. Nah, ini nama saya gitu ya, atau Instagram saya @muharif. Pilih hurufnya. Bapak Ibu, ada tools yang paling penting, penggaris. Kita diajari dulu waktu SD pakai penggaris. Bapak Ibu tarik aja dari sini. Dari pinggir sini, tarik. Jadi kalau ada tanda merah, berarti di tengah. Ya. Di situ kita taruh batas, atas, bawah. Biar tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Ini kita punya frame Bapak Ibu. Ini diperbesar aja misalnya. Teks biografi. Nah, Bapak Ibu sudah selesai, atau ini di copy, Ctrl C, Ctrl V, di copy saja atau di duplikat slide Bapak Ibu, di delete, ini di delete. Udah Bapak Ibu nggak apa-apa, ini disesuaikan. Ini kalau terlalu besar nggak usah terlalu besar juga, kita kecilkan 20 cukup lah. Taruh pojok aja. Atau Bapak Ibu kalau punya blok, boleh Bapak Ibu bloknya ditaruh di sini.
Muarifin, atau taruh lagi di sebelah sini. Atau nama sekolahnya juga boleh. PD, bisa blog saya, arifin.com. Ini sudah jadi Bapak Ibu. Saya coba duplicate slides ya. Nah, kita tinggal hapus saja. Ingat Bapak Ibu, tulisannya Montserrat sama Arial. Jadi tulisan atasnya Arial, bawahnya Montserrat. Ini Bapak Ibu bisa duplicate sampai 10. Lah Bapak Ibu teks biografi, misalnya gambarnya gini. Ini kan kurang menarik ya Bapak Ibu misalnya. Terus kita tadi ke sini Bapak Ibu yang kita cari namanya palet warna. Ke color hun. Ini Bapak Ibu di sini namanya color hun.co. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing memikirkan paduan warna. Di sini sudah disediakan. Saran saya Bapak Ibu pilih warna 2 saja dulu untuk belajar. Nanti kalau udah jago baru 3, 4, maksimal 5 lah Bapak Ibu, jangan banyak-banyak. Misalnya saya mau pakai 2 warna saja. Di sini bisa Bapak Ibu kita cari palet new, trendy, populer, random yang banyak dipakai orang sekarang. Ini gradasi. Ini udah berumur 5 tahun ya, udah 5 tahun dipakai. Paletnya juga, palet tuh template warna Bapak Ibu. Kita bisa create juga Bapak Ibu. Paletnya apa? Atau kita bisa, bentar saya refresh dulu. Yang ada kita gunakan. Create diagram. Sini rata-rata paletnya banyak. Gimana Pak? Pilih palet yang kontras. Satu gelap, satu terang. Gimana caranya? Nih saya 2 aja Bapak Ibu. Saya mau pakai yang ini. Nah, pakai yang atas dan bawah. Kan kontras ya Bapak Ibu ya. Misalnya, kita copy Bapak Ibu. Nih klik aja nih. Klik. Dan dia udah copy. Nah, bagaimana? Yang paling menarik adalah ganti latar belakang dulu Bapak Ibu. Klik kanan. Change background. Color. Custom. Bapak Ibu. Nah, kodenya taruh sini. Rubah dia. Putihnya nggak putih kayak seperti tadi kan. Kemudian sini dulu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu, warna keduanya saya mau warna oranye nih. Copy. Saya pakai 2 warna dulu lah karena tidak mau banyak-banyak. Warna apa? Untuk warna tulisan. Ini tulisan, color, custom, warna bagus. Jadi Bapak Ibu nanti di sini kan. Nah, copy aja lagi ini. Teksnya berapa Ibu? Bapak Ibu 74. Ini dikurangin 74 di ini besaran. Salah. Teks biografi. Jadi kita kasih tahu dulu tadi. Kan A attention, yang kedua interest gitu kan. Sebentar. Ya Bapak Ibu nanti materi insya Allah di-share oleh saya gitu ya. Saya coba buka Instagram saya dulu karena ini materi gitu ya. Biografi misalnya Bapak Ibu ya. Ini cuma pengantar saja gitu ya. Materi biografi SMA kelas 10 guys. Oh, biografi ternyata semester 2. Oh, apa-apa. Biografi, teks biografi. Langsung Bapak Ibu tujuannya. Tahukah kalian satu-satunya teks narasi yang berdasarkan fakta adalah teks biografi. Rata-rata Bapak Ibu, teks narasi itu ya. Wah ini salah. Saya kecilkan dulu ya. Nah, kalau saat itu 74, biasanya saya setengahnya Bapak Ibu. 74 itu setengahnya berapa ya? Sekitar 35 lah. 37. Jadi 37 atas. Jadi Bapak Ibu bisa taruh misalnya di ini.
Tahukah tahukah kalian satu-satunya teks narasi yang berdasarkan fakta adalah teks biografi? Mengapa? Nah, bikin penasaran Bapak Ibu. Mengapa seperti itu? Ininya apa seperti itu? Nanti Bapak Ibu, ini kan kelihatannya sederhana ya. Tapi ini backgroundnya belum diganti ya. Ini tadi background, change background. Coba present. Bapak Ibu. Teks biografi misalnya. SMA kelas berapa? Tahukah kalian satu-satunya teks narasi yang berdasarkan fakta adalah teks biografi? Mengapa seperti itu? Kita lanjutkan cerita di sini. Sama seperti kontennya, nanti kalau sudah jadi, Bapak Ibu, seperti ini. Saya contohnya, siasat berbahasa yang baik di segala situasi. Ragam bahasa, pemakaian bahasa berbeda-beda menurut topik, lawan bicara, hubungan pembicara, tempat, dan pembicara. Ini saya pakai 2 warna saja. Jadi Bapak Ibu nanti kalau buat, ya, pakai formula yang ada di sini. AIDA tadi. Mana formulanya di ini. Terus coba bagaimana contoh-contohnya nanti Pak Arifin. Ya Bapak Ibu, sebenarnya sudah bisa bikin materi yang seperti PowerPoint Bapak Ibu. Kalau mengajar biasanya pakai PowerPoint ya. Diringkas-ringkas saja 8 baris maksimal gitu. Kalau mau lihat-lihat boleh di Instagram saya gitu ya. Karena untuk materi kalau nggak salah gitu ya, coba saya cek. Saya juga punya di slide gitu ya. Bentar ya, di sini mungkin. Saya bikinnya bukan pakai ini template. Jadi template-nya saya selalu buat sendiri Bapak Ibu ya, tidak pakai template yang lain karena kadang-kadang nggak cocok gitu ya. Nah, di sini ada Albert Einstein buat saya lumayan banyak buat. Sebentar Bapak Ibu. Saya cek dulu ya. Nah, ini yang belajar dari geografi, open in new tab. Terus saya kemarin bikin. Nah, ini Bapak Ibu. Attention. Saya share Bapak Ibu, tenang saja. Ya, saya ada template-templatenya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal ngisi di situ saja, gitu ya. Kan saya share dari sana. Saya jadikan PPT. Mana yang ini ternyata. Bentar lagi loading. Nah, ini Bapak Ibu. Saya biasanya dari akun yang namanya The Krisdu. Ini edukasi umum. Attention, perhatian Bapak Ibu, cover ya. Interest, summarize post in CTA to swipe for more. Diskusikan masalah. Bukan di sini. Jadi kasih masalah, ya. Kemudian masalahnya apa? Kemudian kasih apa masalah itu kita kasih sedikit solusi. Ini kemudian detailnya kita kasih misal rumusnya, detail tuh rumus-rumus gitu ya. Rumus lagi dan checklist harus ada ini 1 2 3. Rekapnya, kemudian CTA, call to action, siswa harus ngapain. Ini nanti akan saya share ya Bapak Ibu. Saya taruh di slide dulu ya. Ini memang teknis banget Bapak Ibu, karena tidak efektif lah kalau kita memang ingin langsung membuat semua gitu ya. Tapi saya coba lampirkan di sini Bapak Ibu. Bentar. Saya kasih kecil template, saya tulis template ya, template AIDA. Ada lagi di sini, ini punya Mary, ini saya sumbernya dari sini, saya share lagi. Ini Bapak Ibu sudah bisa coba-coba. Jadi Bapak Ibu nanti jangan berputus asa kalau hasil pertama buruk. Itu hal yang wajar Bapak Ibu ya kalau hasil pertama buruk. Saya juga dulu sampai 7 kali Bapak Ibu. Saya ngepost itu akhir Agustus kalau nggak salah tanggal 29 atau 30 gitu.
Sampai akhirnya saya beranikan diri gitu ya, tiap hari konten aja, bikin konten. Ntar Bapak Ibu saya pas dulu. Ini sekalian menyiapkan. Share. Ini dapat AIDA 2, dapat AIDA 1. Di Bapak Ibu nanti bisa klik ini ya. Saya kasih tulisannya warna putih biar kelihatan. Ya rapi, ditaruh di bawah. Nah, ya Bapak Ibu mungkin kalau dari saya yang mana tadi yang saya coba sampaikan. Nah, ini Bapak Ibu belajar dari biografi gitu ya. Saya ganti coba ya, latar belakangnya ini biru sama ini colorhan Bapak Ibu. Saya coba latar belakang ini ya, putih. Saya ganti change background. Saya ganti putih. Oke. Ini nggak kontras Bapak Ibu namanya. Karena tulisannya sudah jelas, kita harus cari yang lebih gelap. Aman ya Bapak Ibu belajar hitam putih aja dulu. Ini misalnya. Saya sengaja copy paste sampai 10. Kalau nggak salah saya ada di slides yang sudah jadi mana ya? Saya pernah buat dulu. Nah ini Bapak Ibu belajar teks deskripsi. Belajar teks deskripsi saya buat seperti ini. Apakah kamu pernah membaca info? Oh iya Bapak Ibu, tadi kita lupa ya, belum mencari gambar. Nah Bapak Ibu mencari gambar, saya biasanya mencari gambar di sini Bapak Ibu Pixabay. Nah ini gratis semua Bapak Ibu di sini. Gambar gratis yang menakjubkan. Jadi Bapak Ibu boleh copy paste, nggak perlu ragu-ragu, nggak perlu takut. Misal cari gambar petir, petir. Oh banyak Bapak Ibu gratis ini. Pixabay license untuk digunakan gratis, tidak ada atribusi yang diperlukan. Copy image Bapak Ibu, misalnya ya teks biografi. Saya mau ganti background saya. Choose image. Saya mau ganti URL. Tadi URL. Copy image address Bapak Ibu ya kalau mau URL. Dan jadi Bapak Ibu. Misalnya di sini nih, kelistrikan. Kita belajar kelistrikan. Nah, ini nggak kontras Bapak Ibu gambarnya ya. Kita cari yang kontras. Warna apa? Kita coba warna putih. Nah, ini bagus Bapak Ibu jadinya. Seperti itu. Jadi gambar juga bisa mencerminkan judulnya, latar belakang. Jadi kalau untuk cover bisa satu aja Bapak Ibu gambarnya. Jadi kalau di sini tetap aja nggak perlu ya Bapak Ibu itu mengganti semua dengan ada gambarnya. Misal di sini cari gambar listrik, Bapak Ibu bisa cari gambar. Nah ini juga ada Bapak Ibu. Biasanya saya ini ya Bapak Ibu saya copy paste ya, cari gambar di sini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung nikmatin aja gambarnya. Ini cari gambar. Bentar Bapak Ibu. Saya akan sini saya buka sesi tanya jawab. Cari gambar. Bentar, dari Pixabay. Terus cari icon Bapak Ibu ya.
Ini warna, saya taruh di sini color Han. Ya, dipersilakan aja Bapak Ibu dan moderator yang ingin bertanya dipersilakan gitu ya. Oke. Nanti kalian kita diskusi. Saya sambil melengkapi. Oke. Ya, Bu. Baik, Bapak Ibu partisipan sahabat Lontera yang kami hormati, sambil menunggu kelengkapan materi yang dibawakan oleh Pak Muhammad Arifin, mungkin Bapak Ibu ingin bertanya karena materi yang dibawakan ini sangat menarik, sangat-sangat menginspirasi. Jadi saya yakin di benak Bapak Ibu ini sudah tersimpan 1000 tanya yang ingin disampaikan kepada Bapak Muhammad Arifin. Untuk yang ingin bertanya langsung ke Bapak Muhammad Arifin, silahkan klik raise hand. Atau yang masih malu-malu untuk bertanya boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom chat atau Q&A. Silakan Bapak Ibu yang bertanya, silahkan raise hand. Silakan Bapak Ibu. Kita jawab dulu yang ada di kolom chat ya Pak ya. Boleh Ibu. Ini dari Bu Chandra Sadar. Katanya keren Pak materinya. Terus terang katanya dia main IG tapi anaknya dia yang tidak main IG tapi anaknya yang main IG. Harusnya guru mau belajar apa yang anak-anak suka. Pertanyaan dari beliau, ide-ide untuk menulis konten IG dari mana? Ya ini pertanyaan yang bagus ya Bu, sambil saya melengkapi gitu ya. Untuk membuat konten IG Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu dari dulu semenjak jadi guru sudah jadi konten kreator ya. Bapak Ibu membuat konten RPP ya kan, membuat modul. Terus membuat apa lagi itu Bu, yang administratif itulah gitu ya. Itu juga dinamakan konten ya Bapak Ibu, cuman tidak dikonsumsi umum gitu, hanya untuk administratif. Tapi yang dikonsumsi umum itu konten yang sebenarnya tadi ya, yang ringan-ringan, tapi bisa dipahami, yang berat tapi bisa dipahami dengan ringan. Salah satunya dengan ini metode di media sosial, karena orang mau nggak mau ngelihat postingan kita gitu Bapak Ibu, misal murid gitu ya, ada lewat, wah Pak Arifin buat ini nih gitu kan, mungkin nanti keluarnya dari sini kali ya gitu kan. Kita juga punya punya otoritas sebagai guru kan, membuat media. Silakan kamu lihat di IG gitu, kalau memang anak-anaknya memungkinkan gitu ya Bapak Ibu ya. Kita juga tidak bisa memaksa anak-anak harus bikin IG atau lain-lain, tapi kita bisa mensurvei dulu inspirasinya Bapak Ibu. Bapak Ibu pokoknya maksimalkan 10 slide itu, ambil satu indikator itu satu slide aja Bapak Ibu, indikator inti ya misalnya Bapak Ibu ya, kan ada KD ya, untuk mencapai KD itu kan biasanya kan ada indikator syarat, indikator prasyarat, indikator inti, dan indikator pengayaan. Bapak Ibu langsung aja indikator intinya apa, cara pantun, cara membuat pantun apa sih pantun itu gitu. Jadi dibagi dua, jangan dijadikan satu. Ini mungkin pengajarannya namanya konten-konten mikro ya Bapak Ibu. Kita belajar dari hal-hal yang kecil-kecil gitu, tapi dengan hal kecil itu kita bisa belajar lebih efektif karena kita pecah-pecah gitu. Misal ada bab teks geografi pecah jadi 4, berarti ada 4 karosel nanti yang akan kita buat. Ini inspirasinya saya dari majalah sih Bapak Ibu untuk cover ya, tapi kalau ini sebenarnya saya hanya mengubah PowerPoint saya saja Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah paling tahu submateri apa dan yang penting apa diketahui siswa. Makasih, kembali lagi ke Bu Hikmayanti. Oke, makasih jawabannya. Tadi jawabannya untuk Ibu Chandra. Selanjutnya HPM 11 milenial banget katanya Pak. Terus Pak, ulangi dong cara buat kuis. Ini live ya, untuk ulangan bisa nggak? Kalau untuk ulangan tidak cocok Bapak Ibu. Ya, jadi kalau untuk Instagram ini ada kuis-kuis ringan saja ya, kayak contohnya misal Bapak Ibu ingin ya, misal apakah lahir di mana gitu pahlawan ini gitu, atau ini rumusnya yang mana gitu, A, B, C atau D. Jadi tidak bisa digunakan kuis. Jadi memang untuk seru-seruan saja Bapak Ibu ya, bahwa siswa itu kita bisa bangun relasi gitu ya, tidak hanya di kelas tapi juga di media sosial.
Karena kan pengajaran semenjak pandemi ini sudah berubah Bapak Ibu ya. Saya baru mulai buat konten itu Agustus akhir Bu. Anggaplah September, Oktober, November. Baru 3 bulan Bapak Ibu. Baru 3 bulan tapi pertumbuhan. Nah itu Bapak Ibu yang tidak disangka-sangka kan Bapak Ibu. Mungkin juga Bapak Ibu sudah dapat berlusin-lusin sertifikat kan. Nah sama saya juga Bapak Ibu ya. Cuman saya fokus aja di Instagram gitu. Mungkin ada guru yang followernya, subscribernya tiba-tiba 1.000 kan. Bisa menghasilkan uang dari YouTube. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, berkah baru dan ilmu baru. Tapi kalau saya memang fokusnya ingin di Instagram karena siswa saya banyak main di situ. Bukan berarti saya nggak mau buat YouTube ya Bapak Ibu, ada rencana. Tapi kalau di YouTube itu kan butuh effort yang lebih gitu ya. Saya belum bisa mengatur ke sana di masa pandemi. Mungkin teman-teman guru SD tuh baru bikin sekali subscriber udah 1.000 Bapak Ibu, luar biasa gitu kan. Udah bisa dimonetize gitu. Kembali lagi ke Bu Hikmayanti. Oke. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung boleh di klik raise hand-nya yang gambar tangan. Materi ini sangat menarik sebenarnya. Terus terang saya hanya penikmat, hanya berbagi keseharian itu pun sudah lama. Tapi malam ini sepertinya saya terinspirasi ya untuk lebih mengeksplor di IG. Karena percuma kita main IG kalau tidak bisa berbagi hal-hal yang positif seperti Pak Muhammad Arifin ini. Ya, ini sebenarnya bukan saya positif Bu, ini karena efek pandemi sekali lagi Bu. Saya jadi serius Bu, saya jadi guru gitu ya. Mungkin Bapak Ibu guru sudah lebih lama saya gitu. Saya baru 5 tahun jadi guru Bapak Ibu. Baru kali ini saya sekreatif ini dalam hidup saya gitu ya. Saya benar-benar merhatiin warna, saya benar-benar merhatiin gambar gitu ya. Karena kita di rumah itu kan bosan Bapak Ibu ya. Apalagi saya di kota Depok kan, yang notabene-nya naik terus lah oranye merah gitu. Hijau tuh jarang gitu dengan daerah COVID yang seperti ini. Ya saya berpikir dengan karakteristik masyarakat urban gitu ya, usia produktif dan sekolah, mereka ya jelas lah materi saya nggak dibaca. Orang misal TikTok lebih menghibur, sosial media lebih menghibur, film Korea lebih menghibur, game lebih menghibur gitu ya. Saya masuknya lewat sosial media gitu. Pasti mereka hidupnya pasti di sosial media Bapak Ibu gitu. Anak-anak yang ada di kota atau kabupaten ya, yang mempunyai koneksi cukup gitu. Karena memang ini banyak yang bertanya, Bapak Pak Arifin nanti kalau di daerah itu bagaimana? Mohon izin Bapak Ibu yang di daerah gitu. Bisa kok Bapak Ibu bikin, tapi nggak di-upload di Instagram kalau siswanya nggak punya Instagram. Kirim saja lewat WA gitu ya. Nah, jadi misalnya atau PowerPoint-nya dikirim lewat WA. Jadi nggak, Instagram itu hanya media tempat berbagi apa yang sudah saya buat. Sebenarnya mau PowerPoint Bapak Ibu intinya gitu. Jadi pandemi ini sebenarnya kalau disikapi positif ya hasilnya positif. Ya, saya sangat setuju Bu dengan itu karena saya ikut pelatihan tidak perlu izin kepala sekolah Bapak Ibu yang administratif kadang-kadang ya. Bukan kepala sekolah yang tidak mau ngizinin kan, kadang kepala sekolah khawatir nggak ada yang jaga sekolah, yang nggak ada gurunya. Tapi kalau kita ngajar bisa, kemudian pelatihan juga bisa, nah itu bisa jadi pertimbangan gitu ya. Kadang-kadang saya senang banget kalau ada pelatihan tanpa izin kepala sekolah gitu ya. Bukan berarti kita malas izin Bapak Ibu, tapi itu benar-benar memerdekakan guru gitu dalam belajar gitu. Ya sebenarnya kan belajar nggak perlu izin Bapak Ibu ya. Yang izin itu kita meninggalkan sekolah, bener kan Bapak Ibu ya? Betul. Itu Bapak Ibu yang jadi masalah selama ini gitu ya. Kalau kita bisa belajar apapun dan dimanapun, itu akan menjadi, kementerian akan senang gitu ya, bahwa gurunya rajin belajar. Iya. Dipersilakan teman-teman yang ingin bertanya kembali. Saya sangat senang kalau ada teman-teman yang ingin bertanya. Bahan pasti saya kirim nanti, saya lengkapi juga. Ini bahan paparan saja gitu ya. Sebenarnya saya lebih ingin berdiskusi. Mungkin Bapak Ibu nanti belum berani memulai. Tidak apa-apa, yang penting bikin PowerPoint-nya aja dulu. Iya. Banyak yang berkomentar mereka terinspirasi dari paparan materi Pak Arifin tadi. Jadi ini ada Pak Asep SC. Saya sangat tertarik sekali dengan konten yang disampaikan. Saya juga punya IG berisi konten pelajaran saya, tetapi belum saya optimalkan. Ya. Izin follow katanya Pak.
Ya, dipersilakan Bapak Ibu. Ya, memang semenjak saya posting konten itu sebenarnya saya tidak fokus follower gitu. Saya pengen siswa saya dapat apa manfaat saja gitu. Ya tadi ternyata saya bagikan di MGMP, orang banyak apa follow gitu ya. Karena memang materi saya ya kadang saya minta ke teman-teman mohon Bapak Ibu eh, bisa menginfokan jika ada kekeliruan gitu ya. Jadi ya tidak serta merta pokoknya konten yang saya buat bener enggak juga gitu ya, walaupun saya buat dari beberapa referensi. Kalau ada teman yang bisa koreksi saya sangat senang gitu ya. Jadi sebenarnya kita ngajar nih bener nggak sih materi kita kadang-kadang kan berbeda gitu ya, misalnya belajar bahasa Indonesia gitu, kadang ada yang A ada yang B, bukan teorinya berbeda, mungkin pendekatannya berbeda tapi Pendekatannya intinya berbeda. sama. Betul. Dari Ibu Amdiati juga, adakah grup kelas khusus ya Pak? Materinya katanya sangat menarik. Nah, memang teman-teman saya juga Bapak Ibu sebenarnya belum berani ya berbagi gitu ke rekan-rekan semua gitu. Tetapi waktu itu saya berbagi ke internal dulu Bapak Ibu, rekan duta. Beberapa rekan sudah duta rumah belajar sudah ada yang buat gitu ya. Memang konsistensi sulit Bapak Ibu. Sekarang juga saya udah mulai minggu-minggu ini karena materi semester 1 udah saya babat habis semua gitu ya. Saya belum bikin materi lagi, bingung gitu. Mau apaan ya? Saya kan fokus bahasa Indonesia gitu ya. Saya akan bangun konten apa lagi gitu ya. Akhirnya saya bahas yang ringan-ringan saja gitu, misal bahasa baku dan lain-lain. Jadi tidak apa Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu itu nanti kan kadang-kadang konten Instagram itu isinya foto Bapak Ibu saja atau foto keluarga, boleh-boleh saja gitu. Cuman Bapak Ibu nanti ketika memang ingin berbagi lebih gitu dan punya waktu lebih, konsistensi dipisahkan saja gitu. Jadi konten Bapak Ibu tuh ajaran semua isinya. Kan siswa juga aksesnya mudah gitu. Nggak mungkin siswa nggak punya sosial media. Kalau di daerah saya Bapak Ibu. Oke, lanjut ke penanya mungkin ini karena resen. Saya buka dulu. Halo Boleh. Ibu Halimah. Assalamualaikum. Ibu Halimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan jika ingin bertanya langsung ke Bapak Muhammad Arifin. Silahkan Bu. Ya, terima kasih Bu. Kepada Pak Muhammad Arifin, terima kasih, materinya bagus sekali. Memang saya juga lagi berpikir bagaimana supaya semakin meningkatkan intensitas ya dengan PJJ begini kan. Iya. Memang kita nggak ketemu muka ya. Pasti mereka setelah belajar tuh mau nggak mau main HP kan, main HP terus ya pasti ya IG atau game. Nah ini yang mungkin jadi tantangan tersendiri ya buat guru. Dan saya juga ada IG sih, tapi untuk kontennya tuh hanya untuk kayak storage-nya mereka, kegiatan mereka gitu, PJJ mereka, belum dioptimalkan ke konten gitu. Jadi saya mau tanya, ini kan like-nya Bapak ini banyak sekali ya. Itu gimana caranya supaya tershare sedemikian luas gitu untuk IG-nya? Kalau saya kan hanya kelas saya dan paling anak-anak dan nggak riset lagi atau gimana gitu. Itu minta tipsnya. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya Bu ya. Kalau kita Bu punya komunitas guru gitu, nggak usah besar lah. Saya MGMP Bapak Ibu. Jadi di MGMP itu sangat laris manis gitu ya, kacang goreng gitu saya bilangnya. Kalau ada guru yang buat konten Bapak Ibu, mau itu PowerPoint, mau itu blog sosial media. Karena apa? Karena itu memudahkan mereka Bapak Ibu. Sekali lagi bukan guru-guru itu malas Bapak Ibu ya. Karena kan ada yang beban ngajarnya sedikit, ada yang beban ngajarnya banyak sekali. Jadi kalau guru itu bisa saling berbagi materi, itu pasti apalagi lengkap gitu Bapak Ibu ya. Sebelum saya ngasih MGMP Bapak Ibu, saya tuh ngelengkapin dulu satu semester. Jadi saya enak kasih judul materi lengkap bahasa Indonesia semester 1. Itu pasti udah disebar kemana-mana Bapak Ibu kalau udah masuk MGMP. Itu yang pertama. Terus yang kedua Bapak Ibu, kalau siswa mungkin agak jarang ya, kalau siswa saya tuh jarang ngebagiin pelajaran-pelajaran gitulah, karena tipe siswa yang ada di saya itu mereka malu gitu ya, kadang-kadang pasang profil juga malu, IG-nya juga kosong, ada IG aja aktif gitu, kadang like gitu ya, kadang komen, tapi mereka jarang share. Nah Bapak Ibu, selain MGMP juga bisa promosi di cross platform Bapak Ibu, di Telegram, di WhatsApp, di blog Bapak Ibu, pasta di sana, di Facebook. Nah, itu. Mungkin kalau namanya konten itu kan
tinggal berbagi link saja ya Bapak Ibu. Kalau memang itu lengkap, intinya sih lengkap Bapak Ibu sama materinya bagus. Uh, Subject matternya ya istilahnya isi yang dicari sesuai KD atau kurikulum itu insya Allah bakal banyak dimanfaatkan. Terus Bapak Ibu juga bisa pakai hashtag gitu ya. Bapak Ibu fisika, hashtagnya ngasih fisika, pelajaran fisika, kelas 10, SMA gitu. Misalnya sedang belajar apa gitu ya. Bisa dimaksimalkan seperti itu. Tadi juga yang bertanya, Pak ada nggak grup WA? Sebenarnya saya belum berani Bapak Ibu ya, kayak bikin grup WA gede gitu. Itu memang cita-cita saya sih mau membangun, mengajak teman-teman semua gitu ya, untuk sama-sama kita buat konten. Kan YouTuber banyak lah Bapak Ibu ya, dari yang kualitasnya bagus sama yang belum gitu. Nah kalau Instagram ini kan simple sebenarnya, Bapak Ibu hanya permainan warna dan permainan materi yang diringkas. Teman-teman juga pada bilang, Pak kapan nih ngadain pelatih? Aduh saya tidak bisa janji gitu ya, dan tidak bisa bikin grup gitu karena takutnya tidak terkelola. Insya Allah sih nanti memang kalau saya berencana ada pelatihan yang lagi gitu ya, yang praktikal, kita langsung praktik sama-sama, bisa dari HP dan dari komputer, itu insya Allah nanti akan dikabari lagi gitu. Dan sebenarnya saya belum berani pelatihannya Bu, beban mengajarnya sama administrasi yang lain masih perlu dipenuhi dulu nih Bu. Akhir semester seperti itu. Iya ya, mungkin kembali ke Bu Hikmayanti. Oke, Bu Halimah. Halo. Terima kasih ya, jelas. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya Bu. sama-sama Ibu. Ya, lanjut ke Ibu Ainul. Ibu Ainul. Silakan Ibu Ainul. Oh, suaranya agak putus-putus, Ibu. Ya. Ibu Ainul. Oh iya Bu. Iya. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya ini sekedar ini Pak, mohon maaf tadi terlambat mengikuti tapi sangat tertarik dengan materinya. Itu pakai PowerPoint ya Pak? Nanya itu. Iya. Atau pakai Bu, saya pakai Google Slide Bu, murni pakai Google Slide. Jadi kalau PowerPoint kadang nge-save-nya kan saya harus nge-save kemana, ke C atau D gitu ya, dokumen atau file. Tapi kalau di PowerPoint saya tinggal buka Google Slide saja, nanti tinggal di export file, export gambar gitu ya, export 10 kali. Kenapa nggak di PowerPoint Bapak Ibu? Karena nanti saya nyari filenya lupa gitu, kadang-kadang di mana mau revisi. Jadi kalau saya sih sudah mau dimulai berbasis cloud Bapak Ibu ya, jadi awan. Jadi kadang sekali-kali lagi Bapak Ibu tuh kadang file saya banyak yang hilang, tercecer gitu, materi tahun-tahun lalu yang berharga kalau nggak diupload gitu ya. Jadi materi saya sih kebanyakan gitu sekarang menggunakan yang berbasis cloud gitu kan. Kalau Microsoft juga ada ya 365 ya, kita dapat 5 GB itu ya. Kalau Google dapat 15 GB gitu. Itu bisa Bapak Ibu manfaatkan. jadi pakai Google Slide ya? Ya sebenarnya PowerPoint bisa Bapak Ibu, tapi saya supaya lebih mudah saja mencarinya. Oh gitu. Ya. Kalau ini Bu, iya Bu, sedikit menambahkan. Jadi kalau nih saya coba ini ya, share screen ya Bapak Ibu. Ini Iya, yang kosong tadi ya. Share materinya ya Pak ya? Ya baik Bu. Nanti kan misal kita ada icon Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari favorite icon. Share screen-nya dulu Pak. Oh iya belum ya. Iya, turun Pak. Sama-sama Ibu. Sudah muncul Bu ya? Lagi ya, sudah. Nah, ini kan dari free pick Bapak Ibu. Nah, misal saya mau ngambil gambar ini, klik. Ini tinggal copy image aja, address Bapak Ibu. Copy image address. Terus paste di sini Bapak Ibu. Nah, bentar ya. Ini copy image Bapak Ibu ya. Terus di sini paste. Jadi gambar. Jadi kita nggak perlu download lagi gitu Bapak Ibu. Atau gambar listrik lah di sini ya. Kan tadi saya pakai flat icon ya di referensi. Nah, gambar listrik bahasa Inggrisnya apa sih? Saya agak lupa. Electric. Nah, electricity power misalnya.
Jadi Bapak Ibu jangan lupa di akhir kasih gambar boleh gambar titik 2 flat icon gitu. Banyak Bapak Ibu. Ambil yang sesuai, copy image. Paste Bapak Ibu di sini. Paste. Jadi latarnya nggak mendukung nih, kita ganti lah, change background aja. Nah, ini kan bagus Bapak Ibu kalau kita present. Anak-anak pasti tertarik ke listrik kan. Oh, itu jelas nih listrik misalnya. Jadi untuk memulai 2 warna, 1 gambar. Nanti Bapak Ibu bisa bercerita di sini. Kan kekuatan guru biasanya kan bercerita di depan kelas ya, tapi ini coba bercerita di 10 slide. Misal Bapak Ibu mau nambahin gambar, tapi kalau gambar sih saya sarankan dari icon-icon saja di sini, ini di flat icon. Ini kalau yang ada lambang gininya berbayar, kita cari yang gratis saja. Kalau sumber-sumber gratis itu banyak Bapak Ibu, tinggal dilatih saja. Balik lagi ke Bu Hikmayanti. Oke. Ibu Ainul bagaimana? Cek. Oops. Iya, hatur nuhun Bu. Sama-sama terima Bu. Nanti sambil nanya lagi. Iya. Yep. Lanjut ke penanya berikutnya, Ibu Atika. Oh, menghilang. Oh, ya. Ibu Atika Rahmawati. Halo, Ibu Atika. Ibu Atika. Udah apa nak? Halo. Ibu Atika ingin bertanya? Kayaknya nggak monitor. Iya. Ini saya saja yang bertanya kayaknya. Boleh Bu. Begini, kan guru fisika jadi dari tadi sudah tentil sebenarnya. Iya Bu. Kira-kira kalau misalnya pelajaran fisika, kan kalau saya postingannya itu berupa persamaan-persamaan, kayaknya kaku sekali. Nah, ya Bu. Kira-kira ada saran seperti apa untuk memulainya itu loh yang susah. Ya. Karena saya baru mau memulai. Betul Ibu. Misalnya Bu ya, Ibu materi apa deh Bu? Nanti biar coba saya googling dulu gitu ya. Nanti coba kita bikin cerita gitu. Materi apa bisa Bu misalnya? Paling gampang itu fluida, paling enak. Fluida ya Bu. Ya. Nah, fluida. Bisa Bapak Ibu itu kalau saya sih mereferensi dari Wikipedia. Wikipedia ini bukan sesuatu yang untuk diacu ya Bapak Ibu ya. Tapi sesuatu yang diacu dari fluida yang ada di Wikipedia ini, kita bisa tahu oh ternyata ada kata kunci di sini Bu. Setuju Bu ya? Jadi kita nggak merujuk ke Wikipedianya, tapi kita tahu ada kata kunci. Oh ternyata ada fluida Newtonian dan non Newtonian. Nah, fluida Newtonian dan non Newtonian ini, kalau nggak salah teman saya pernah buat tentang ini ya. Bisa dijelaskan. Kita kaitkan apa Bapak Ibu dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Maka dari itu memang ada sesuatu atau pelajaran-pelajaran yang bermakna dan siswa tuh oh iya ya ternyata fluida itu oh begini gitu. Jadi kita bercerita dengan kadang hal fisika, matematika itu kadang jauh sekali dengan kehidupan siswa misalnya mesin gitu. Tapi nggak tahu Pak, nggak pernah ngeliat isi mesin gitu. Kita ibaratkan Tamiya. Kalau kita bawa Tamiya lah gitu ya. Mobil yang itu ya yang interaktif. Jadi kalau fluida ya kita bisa gambar-gambar yang terkait fluida gitu Bapak Ibu. Cari gambar yang menarik Bapak Ibu tentang fluida. Karena tadi kita cari di sini fluid ya Bu. Jadi Ibu harus pintar apa ya? Dalam arti bukan harus pintar sih kayak pandai-pandai bercerita dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Gitu Bapak Ibu. Atau jadi tidak mesti kita masukkan persamaan, cukup yang membuat penasaran saja. Nanti persamaan-persamaan di-upload misalnya di blog. Jadi persamaan-persamaan itu Bapak Ibu. Nah, di sini kan kita ada namanya AIDA ya Bapak Ibu. AIDA gitu. Ntar saya cek dulu. Saya ada yang lihat sih ini. Nah, ini cerita 8 Salin dia ya. Ini Bu, attention, perhatian. Kita
cari judul yang clickbait lah, yang apa fluida bisa. Fluida berbahaya dan bermanfaat bagi kehidupanmu. Siswa kan pasti masuk, Bu. Wah, tidak nih gitu ya. Kita kasih berbahayanya kenapa? Misalnya, terus bermanfaatnya kenapa? Kenapa itu bisa berbahaya dan kenapa itu bisa bermanfaat? Baru dia masuk ke rumus gitu, Bu. Jadi siswa kita giring mau nggak mau untuk di sini kan ada interest ya. Interestnya kayak sesuatu yang tertarik, detail, kita bisa taruh rumus di sini. Taruh aja satu rumus Bapak Ibu. Setidaknya ada siswa sudah tertarik. Oh, ternyata begitu prosesnya ya. Atau namanya kalau contoh soal sih saya belum nyaranin ya Bapak Ibu ya. Karena apalagi baru pertama gitu tiba-tiba contoh soal. Tapi bisa juga Bapak Ibu di sini contoh soal di detailnya. Contoh soal fluida gitu. Bapak Ibu harus disesuaikan dulu. Ini mau materi plus contoh soal gitu. Kalau ini materi plus contoh soal, nanti Bapak Ibu harus kasih di cover depan. Part 2, part 1, part 2 atau bagian 1, bagian 2. Nah, bagian 2-nya itu soal. Jadi memang sama Bapak Ibu seperti bercerita, hanya saja dituliskan. Jadi memang kemampuan bercerita itu yang membuat siswa tertarik. Dan alasan apa dia mengklik dan pengen tahu, rasa penasaran. Sama kayak game kan selalu dikasih tantangan dan penasaran gitu ya. Makanya siswa tuh getol banget mainnya gitu, rajin. Sama kayak film lah, dikasih sesuatu yang menggantung, aduh besok dia ditungguin lagi filmnya. Kalau stok masih ada, ditonton sampai habis hari itu juga. Jadi Bapak Ibu lebih ya. Seperti ibu-ibu yang gandrungi film Korea, drama Korea. Sama Bu, saya juga kadang-kadang sosial media kalau ada main game gitu, nonton film yang lain juga sama gitu ya. Hal yang wajar sih gitu ya. Kita kalau memang udah suka pengen lebih lanjut, sama ini juga konten dan belajar. Hanya saja medianya berbeda gitu. Oke. Ada lagi penanya Pak Hermansyah. Ya, Halo dipersilakan. Pak Hermansyah. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, silakan Ya. Pak. Ya, terima kasih. Salam kenal Pak, luar biasa materinya. Ya. Kami dari Kaltara. Baik Pak, Ya, Pak Hermansyah di Pulau Sebatik ya. benar. Luar biasa ini. Ya. Ya. Ini yang saya mau tanyakan tadi kan ada IG sama Facebook ya. Ini kalau Facebook sudah pernah diterapkan enggak, Pak? Karena kalau IG mohon maaf kalau di wilayah-wilayah apa itu berat kayak anak-anak ya. Betul Pak. Ya, kalau Facebook ini kan mungkin masih terjangkau lah di kalau wilayah-wilayah yang Betul. sinyalnya agak apa enggak stabil gitu. Betul Pak. Ini itu yang pertama, terus yang kedua ini cepat banget tadi Pak simulasinya. Ya. Saya mengikuti tapi masih bingung karena memang saya Ya, tidak terlalu aktif di IG. Jadi Ya. masih bingung. Ini itu yang kalau ada tutorialnya mungkin bisa di-share atau nanti Ya. kontaknya Pak biar bisa belajar bareng gitu. Ya, baik Pak. Nanti tutorialnya terima kasih pertanyaannya Pak, dan juga tadi ya di Facebook. Kalau tutorial Pak itu di YouTube sudah banyak sekali ya Pak. Saya bahkan belum pernah bikin tutorial yang gitu Pak di YouTube. Memang saya belum bermain ke sana. Bapak coba keywordnya itu pakai bahasa Inggris bisa, Indonesia juga bisa, membuat carousel di Instagram atau how to make carousel gitu. Karena contoh yang bagus itu Bapak jujur aja Pak, dari luar negeri itu bagus-bagus Pak kalau kita menemukan keywordnya atau kata kuncinya pakai bahasa Inggris. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua adalah dari Facebook Pak. Saya juga Facebook itu kalau di Instagram bisa buat fanpage sendiri Pak. Di kalau kita udah punya Instagram, dia akan otomatis punya fanpage di Facebook. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Memang agak teknis Bapak. Saya juga dulu baru tahu ya Bapak Ibu ya. Semenjak saya main IG, oh ternyata bisa di ini saya bikin fanpage. Sini ada nih Bapak Ibu fanpage saya. Yang like berapa ini nggak tahu ya saya. Saya jarang ngurus di sini Bapak Ibu, tapi setidaknya adalah kehadiran di Facebook. Nih, sama ada kontennya juga, ada hashtagnya juga, ada gambarnya juga. Saya nih Facebook _official Muharifin. Tapi ini jarang sekali Bapak Ibu saya urus di sini gitu ya. Karena saya memang kalau posting di Instagram muncul di sini YouTube juga Bapak, seperti itu. Jadi nih publish by Muharifin Instagram. Jadi kalau untuk di Facebook, Bapak bisa juga buat itu di Facebook.
Dari Facebook bisa ngepost ke Instagram, Instagram bisa ngepost ke Facebook. Itu nggak salah, kalau nggak salah pakai Facebook Creator atau Facebook Bisnis gitu. Tapi dulu saya awalnya buka di Instagram. Sekarang Facebook itu jadi sedikit rumit ya Pak ya. Saya gimana nih saya bener gak Pak? Iya Pak. Bener kan Pak ya? Rumit ya? Iya, makin banyak fitur. Saya juga jujur aja Pak, saya jarang sekali buka Facebook gitu kalau nggak ada urgensi. Tapi karena saya fokusnya di Instagram saja gitu ya. Karena banyak teman dan murid saya di sana. Jadi kalau memang mau di Facebook bisa Pak, di Facebook itu ngepost di Instagram muncul di Facebook, Facebook di Instagram. Tinggal dicari aja nanti tutorialnya di YouTube kali ya. Kalau nanti tutorial insya Allah nanti saya coba lengkapi dulu ya Pak di referensi akhir, nanti Bapak Ibu bisa belajar mandiri, ekspor mandiri gitu. Oke. Nanti saya bikinkan apa namanya template juga, karena template itu nanti Bapak Ibu sebenarnya saya tidak ingin memberikan template yang sudah jadi, biarkan Bapak Ibu berkreasi, dapat prosesnya gitu ya. Nanti kalau dikasih template yang sudah nih Pak, saya kasih template sama semua Instagram ya Pak, sama semua rame warnanya, nomor teleponnya sama kayak saya semua gitu. Saya pikir saya kasih ini aja lah, awal sama akhirnya saja lah gitu ya, cover sama belakangnya gitu. Nah, sayang Bapak Ibu nanti prosesnya tidak berjalan gitu. Sama lah kayak siswa kan. Kalau kita kasih satu yang sama nanti sama semua. Tapi saya kasih acuan dan cara-caranya di referensi akhir. Terima kasih Pak Iya. Oke. Luar biasa. Hermansyah. Salam kenal Pak Hermansyah. Oke, baik, kita lanjut lagi ke Pak Saleh Lebih Haria. Boleh. Saya sambil ngumpulin bahan ya Bapak Ibu ya, biar nanti Boleh, silahkan. oleh-olehnya ya. Pak Saleh Lebih Haria. Ya, Ibu, terima kasih. Oke, silahkan Pak. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pak. Pak, yang saya tanyakan sih, ini tadi Pak yang untuk 10 slide tadi itu Pak. Iya Pak, baik. Itu poin-poin apa saja Pak? Ini Bapak, boleh diulang? Ini yang Pak jelaskan tadi bahwa itu kita buat sekitar 10 slide ya Pak. Ya. Itu kalau kira-kira apa saja Pak untuk 10 slide itu Pak? Oh iya, baik Pak. Jadi mungkin saya coba bantu mengingatkan kembali Pak ya, tadi di sini ada yang namanya AIDA Pak. Ini bisa dibuat, kalau nggak salah bisa dibuat di bahasa Indonesia ya. Nah, Bapak Ibu, tadi di sini ada yang namanya, saya coba berbagi ya, namanya AIDA Bapak Ibu. Slide pertama itu attention. Pokoknya buat judul itu yang provokatif Bapak Ibu. Yang provokatif dalam arti provokatif yang positif gitu. Teman saya itu garing biar nggak garing gitu, judulnya gitu. Materinya untuk guru. Garing biar nggak garing. 7 langkah daring biar nggak garing. Orang kan pasti pengen tahu ya, 7 langkahnya apa. Langkah pertama, kedua, ini interest. Kita bangun interestnya dulu, kita kasih pengantar tentang kelas PJJ daring. Kemudian detail aplikasinya apa saja, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang terakhir action. Jadi ini Pak acuannya itu. Sebenarnya mudahnya gini sih Pak, membuka isi penutup gitu Pak. Cuma ini lebih didetailkan saja seperti itu. Template-nya juga ini saya sudah bagi Pak. Attention, interest gitu ya. Interest, detail. Nah ini juga ada nih. Kalau yang ini namanya cover, kasih konteks, build gitu ya, bangun masalah, kasih solusi. Nih kasih value itu maksudnya sesuatu yang berharga bagi rumus atau rangkuman gitu buat serta seperti itu. Itu kalau dari saya Pak. Intinya sih pembuka, isi penutup Pak. Kalau mau gampangnya, tapi di sini akan dibahas lebih detail tadi. Ada attention, interest, detail, dan action. Seperti itu. Ya, sama-sama Pak. Oke. Kembali lagi ke Bu Hikmayanti. Oke. Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya langsung? Silahkan. Atau yang malu-malu untuk bertanya langsung boleh ketikkan pertanyaannya di room chat. Atau dari panelis mungkin ada yang mau bertanya, silahkan.
Di panelis ada Ibu Yundini, ini DRB dari Selatan Pak, saya angkat. Iya Pak, Ibu, betul rekan saya Bu. Halo Ibu Yundini. Halo, Bu. Aduh. Feedback ya. Oh iya, silakan. Halo Pak Arifin, saya Iya, mau Bu. hello saja ini. Iya Bu. Say hello. Terima kasih nih Bu Luar sudah biasa. menginfokan berbagi di luar pulau. Saya sebenarnya sangat senang sekali Bu gitu ya, berinteraksi dengan teman-teman di luar Pulau Jawa gitu ya. Karena kesempatannya jarang gitu Bu. Ya, harapan kami di Sulsel semoga Pak Arifin tidak bosan berbagi di Lontara ya. Ya Bu. Terus Pak Arifin boleh juga Pak untuk dibuatkan grup WhatsApp atau apa gitu. Iya, betul. Memang rekan Bapak Ibu ya, saya ada rencana ke sana yang kemarin itu, dan sudah dibuat pilot projectnya gitu ya, project kecil. Ternyata guru-guru memang padat gitu kali Bu ya kegiatannya. Yang aktif ya mungkin nggak semuanya, dan nggak seminggu itu mungkin nggak bisa update konten sekali. Insya Allah nanti kalau ini nih semester kan akan berakhir nih Bapak Ibu, tinggal ujian. Saya sedang merancang ke arah sana gitu ya, mau ngajak teman-teman khususnya di Instagram, yuk kita buat konten yang bermanfaat. Nanti Instagram kita tuh punya perkumpulan sendiri gitu loh. Kan kalau ada Facebook gitu ya atau YouTube, insya Allah kedepannya ada sih Bu. Nanti kalau ada akan saya umumkan gitu, dan bisa teman-teman masuk semua gitu ya. Pengennya juga berbagi ke teman-teman. Insya Allah Bu. Ya, sangat-sangat dinanti itu Pak. Betul Bu. Memang berbagi waktu ini kita masih belajar Bu ya di masa pandemi ini ya. Iya. Ya ini Bapak Ibu sekedar informasi bahwa Pak Arifin ini jagonya AIGI, jadi ya kalau di Duta Rumah Belajar ya kalau mau tahu tentang AIGI lebih banyak ya undang Pak Arifin. Saya todong dari awal. Iya Ibu, terima kasih nih. Terima kasih ya Pak telah berbagi di Lontara. Semoga ini bukan yang terakhir, dan sekali lagi kami sangat berharap untuk bisa membimbing teman-teman bergabung di grup WhatsApp nantinya. Insya Allah Bu. Sekali bariknya. Infokan Bu. Ya. Oke. Oke Bu Hikmah. Oke. Ini ada di kolom di kolom chat Pak, ada yang bertanya bagaimana cara men-share materi di AIG katanya. Oh. Ya, saya coba buka ya di Instagram. Kalau saya biasanya untuk nge-share materi di Instagram ya Bapak. Ada yang namanya tombol share sama Bapak Ibu, kayak forward kalau di WhatsApp itu. Jadi memang pada dasarnya gini Bapak Ibu, tadi karena ini kan sebenarnya ngobrol santai Bapak Ibu ya, pengantar saja. Kalau memang saya diminta workshop, jadi saya mungkin akan lebih bilang panitia bahwa Bapak Ibu bisa menyiapkan laptop atau ponsel gitu. Karena nggak mungkin juga Bapak Ibu udah lelah kan workshop malam-malam ya. Jadi kita ngobrol santai aja sama pengantar dulu gitu. Nah, kalau cara berbagi gimana? Di sini Bapak Ibu nih ada namanya tombol ini nih. Dibagikan ke siapa misalnya, share direct, saya mau kirim ke siapa gitu misalnya, ini teman saya nih, nah, Ismi, duta ini juga sering bikin konten, send, udah Bapak Ibu ke share, atau nanti ini bisa ditaruh di story Bapak Ibu, kayak story WhatsApp ya, ini kita taruh di story, jadi nanti munculnya yang ini karena di ponsel di web nggak bisa ya, nanti munculnya di sini Bapak Ibu. Muncul di sini. Nah, kayak gini nih. Ini teman saya tuh nge-share postingannya ke jadi status WA. Enggak salah. Jadi orang-orang yang lihat status kita, oh ternyata dia lagi bikin mendadak influencer. Kita klik, isinya apa sih mendadak influencer? Lo sekarang jadi influencer ya? Bukan. Coba pikir definisi influencer. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang sederhananya. Jadi Instagram ini adalah versi
lengkapnya WhatsApp lah gitu ya. Tapi lebih ke visual. Kalau WhatsApp itu kan basis teks dan basis pesan gitu. Maksudnya pesan teks. Kalau Instagram ini basis gambar. Bahkan bisa dagang di sini juga Bapak Ibu ya. Kalau nggak salah di sini. Kalau Bapak Ibu ingin memaksimalkan ke sana. Jadi kalau kita klik nanti itu ada harga di situ. Pasti klik harga disalurin ke website kita. Atau ke Shopee kita atau Tokopedia kita atau Bukalapak kita, misalnya seperti itulah. Lagi Bapak Ibu yang banyak itu apa ya, teman saya tuh bahasa Inggris Ismi ya. Ismi ini juga sering buat 2017. Nah ini kontennya menarik kan Bapak Ibu ya. Countable, uncountable, simple, percent, versus present perfect, another way to say agree gitu. Jadi kita punya apa ya Bapak Ibu, kayak galeri pembelajaran gitu. Jadi kalau siswa masuk, cek IG dulu ya, baca ya gitu. Kembali lagi ke Bu Hikmayanti. Oke. Saya cek lagi. Ya. Ini ada teman saya Bapak Ibu nih, Pak Rizky Rahmat dari komunitas guru belajar. Sama kayak saya, sering buat konten tapi dia lebih konten ke pengembangan guru. Begini cara murid murid saya tekankan gara-gara ini. Bikin desain grafis hanya butuh 5 menit. Jadi guru konten kreator. Ini saya kasih lah teman saya namanya Pak Rizky Rahmat. Dia di kampus Guru Cikal, jadi trainer juga. Saya taruhlah di sini ya referensi. Jadi kita juga harus kolaborasi Bapak Ibu supaya akun kita bertumbuh gitu ya. Jadi kita nggak serta-merta sendiri aja gitu. Sama lah kayak guru, kita kadang-kadang punya MGMP, ya ibaratnya ini MGMP Instagram saya gitu sama teman-teman. Yap. Ini mengagumkan sekali, inspiratif sekali. 3 bulan sudah tumbuh ke 2000 follower. Iya. Saya itu nggak perlu cari-cari Bapak Ibu, nggak pakai follow back saya bilang gitu. Follow syukur nggak ya udah gitu. Kalau kenal dan guru ya follow back gitu ya. Kalau enggak ya nggak kenal, nggak guru ya paling saya abaikan aja lah. Itu kadang saya juga malas Bapak Ibu ya, mungkin melihat konten-konten nggak penting kan. Paling kadang konten politik, konten apa itu saya bukan menjauhi Bapak Ibu ya. Kita perlu tahu, tapi saya tidak mau istilahnya di Instagram saya dipenuhi dengan konten-konten. Paling saya unfollow aja gitu. Jadi apalagi guru kan Bapak Ibu kita ya, kita dituntut netralitasnya gitu ya. Walaupun kita punya kecenderungan gitu. Apalagi yang ASN gitu. Saya bilangnya tadi bermain di sosial media karena apa ya? Karena ya nggak usah serius-serius gitu ya. Kita juga bikin materi bukan buat bukan buat serius-serius banget kok. Jadi kalau saya gitu Bapak Ibu prinsipnya, yang namanya bermedia sosial ya jangan sampai ada kenegatifan yang kita lihat gitu ya. Walaupun kita ingin melihat itu, jangan sampai memfollow hal tersebut. Karena mempengaruhi kondisi psikologis kita kan Bapak Ibu ya. Pagi-pagi udah ngelihat berita negatif, aduh gitu. Padahal kita nggak mau ngelihat itu. Jadi semangatnya berbeda. Ya mungkin begitu Bapak Ibu. Iya. Jadi intinya ini untuk yang susah sebenarnya memulainya. Betul Ibu. Yang susah itu memulainya. Ketika sudah berjalan, otomatis itu ide-idenya pasti akan tumbuh. Setuju Bu. Ya, baik Bapak Ibu yang masih ingin bertanya boleh, masih ada waktu sekitar 20 menit. Ya. Atau ingin sharing pengalaman, siapa tahu di antara Bapak Ibu juga sudah memiliki akun IG atau platform media sosial lain yang memuat konten-konten edukatif. Saling share di sini. Silahkan Bapak Ibu. Saya kasih referensinya Bapak Ibu di referensi belakang, yang di Bapak Ibu silahkan belajar secara mandiri gitu ya, karena ini perlu latihan sih Bapak Ibu. Insya Allah kalau udah latihan mah jago semua ini. Kalau sudah satu kali kayaknya akan lincah ini. Betul Bapak Ibu, RPP yang serumit dulu kan sampai 32 lembar Bapak Ibu itu selesai loh. Saya selalu mikir gitu, coba Bapak Ibu ingat bikin RPP sebelum ada RPP yang sekarang. Wah luar biasa itu ya. Kita
Apalagi bikin sendiri itu lelahnya luar biasa gitu kan. Sampai kita lupa ngajar apa nih. Ini Meskipun awalnya kita komat kami, oh gini, oh, akhirnya selesai juga kan. betul Bu. Ya, apalagi ini Bu. Ini sebenarnya lebih sederhana ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ketahui materinya, Bapak Ibu ketahui juga bahan-bahannya, dan sebagian besar gratis gitu ya. Jadi tidak ada kendala Bapak Ibu sih sebenarnya untuk mencoba gitu. Hanya 10 PowerPoint. Dan ini bisa dipakai Bapak Ibu sampai ya tidak perlu buat konten ulang kalau memang kontennya lengkap kan, seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali gitu ya. Silakan yang ingin bertanya silahkan. Gunakan kesempatan untuk berbagi untuk bertanya kepada narasumber kita. Beliau ini ahli sekali kayaknya di IT. Yang ini terbukti dari jabatannya sekarang sebagai DRB ya. Dari 2018. Ibu. Baik. Keren. Cara buat Silahkan Bapak Ibu. Instagram Rosa. Silakan Bapak Ibu. Oh iya, mungkin saya sedikit menyampaikan nih ke Bapak Ibu semua gitu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya YouTube itu adalah sumber ilmu yang luar biasa ya. Saya belajar kayak gini nih banyak dari YouTube Bapak Ibu. Keywordnya aja kadang-kadang pakai keyword bahasa Indonesia, saya ganti keywordnya bahasa Inggris gitu. Saya tahu ini juga sebenarnya dari Instagram, kemudian saya explore sendiri di YouTube. Jadi sebenarnya bukan saya jago gitu ya Bapak Ibu. Enggak, saya cuman ngikutin tutorial aja gitu ya. Sama explore lebih lanjut. Bapak Ibu, insya Allah semua bisa kalau mencoba. Ini ada yang mohon diberikan materi apa dan link Google Slide untuk contoh katanya. Insya Allah Bu, Bapak Ibu nih saya kasih contohnya gitu ya, dan template-nya juga ada kok. Template kosongnya saya coba cari template yang awal dan akhirnya, nanti Bapak Ibu tinggal copy paste aja itu 1 sampai 10. Semua insya Allah di sini udah lengkap kok Bapak Ibu. Saya sebenarnya pengen bikin video sendiri gitu Bapak Ibu, tapi belum ada waktu yang cocok lah gitu ya. Nah, pandemi ini ya tadi saya coba buat konten saja dulu, berbagi buat itu sudah disediakan oleh orang-orang lain gitu. Insya Allah tinggal dilengkapi saja. Ya, Bapak Ibu silakan. Ya, Bapak Ibu. Masih ada waktu kita 15 menit. Oh iya, Bapak Ibu, mungkin yang Bapak Ibu nih misal yang buat konten YouTube gitu ya. Juga bisa Bapak Ibu ya menggunakan Google Slide ini untuk materi, jadi tidak harus PPT. Dan juga misalnya Bapak Ibu juga bisa bikin poster dari sini ya. Biasanya saya poster tuh udah jarang banget menggunakan Adobe Illustrator atau Photoshop. Kalau bisa di sini kenapa saya harus pakai yang susah gitu kan? Guru kan yang penting fungsinya gitu ya. Setidaknya sudah bagus sekali ya saya kalau buat poster di PowerPoint atau di sini gitu. Yang penting tata warna, tata letak dan gambarnya itu yang bisa kita atur. Ini ada penggaris itu Bapak Ibu tuh. Dia bisa menggaris di sini, menggaris di sana. Ini yang kemampuan sekolah dasar ya gitu ya. Pasti kita kalau nggak lurus dulu dimarahin kan gitu. Ini untuk ini gampangnya gitu, tinggal ditarik-tarik saja. Kalau mau ngilanginnya tinggal di sini. Kalau mau nambahin insert text box ya, text box klik aja di sini. Warnanya itu diganti warna putih. Sini Bapak Ibu, situsnya tidak hanya ada coloran Bapak Ibu, ada banyak gitu ya. Color palette kuncinya. Color palette itu banyak nih, colors nih banyak. Ini ada generator. Kalau kemarin yang itu juga saya nggak langsung ngajarin buat kok. Tapi saya coba kasih pendekatan dulu Bapak Ibu, harus punya keteguhan hati untuk buat konten gitu. Jadi jangan campur-campur, misal konten ada foto lain, konten ada foto lain itu boleh, tapi dibuat pola supaya nanti
follower tertarik untuk mengikuti akun Bapak Ibu karena akun Bapak Ibu itu membuat konten yang bermanfaat bagi mereka. Ini juga banyak Bapak Ibu di sini explore more gitu ya, color picker atau explore gradient gitu. Ada explore di sini banyak sekali kata kuncinya. Saya banyak belajar desain secara otodidak dari YouTube. Karena bagi siswa kadang komplain gitu kalau saya kasih feedback, Pak, slide-nya kurang oke nih gitu. Pak, ininya kurang oke nih gitu kan. Kadang-kadang siswa kan melihat sesuatu yang indah ya di sosial media itu nggak ada yang jelek lah yang mereka follow gitu kan. Ini paletnya udah banyak banget Bapak Ibu. Ini juga bisa kita cocokkan dengan kita sendiri gitu ya. Latest, populer, ini ada namanya color gitu. Ini ada keren juga nih. Shape. Ya, merah dan kuning gitu. Sama-sama dan kontras. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing mikirin warna. Ini udah dipilihin gitu. Generate, ini bisa lagi. Mungkin kalau dari saya cukup ya Bu. Iya. Pak tadi referensi sudah saya berikan, Bapak Ibu tinggal ini bukan cari palet warna, ini menghapus background. Ya, terima kasih Bu Hikmayanti dan segenap panitia Lontara nih sudah diberi kesempatan untuk berbagi. Insya Allah ini nanti akan saya lengkapi dan saya kirim ke Ibu aja ya, mungkin ya nanti ya yang tadi kasih link ke saya nanti boleh disebarluaskan. Boleh. Tunggu juga grup WA-nya Pak. Insya Allah Bu ya. Ingin sekali bergabung dan ingin mengembangkan pengetahuan juga di IG. Baik Bu. Beneran nggak hanya Instagram ya. Jadi ini apa basic design sih. Saya coba lagi coba kelola kelasnya gitu. Kalau coba kelola materinya supaya Bapak Ibu bisa belajar dengan cepat. Betul Pak. Jika tidak ingin bertanya lagi, ada lagi pertanyaan? Oh, nggak ada. Oke, baik Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dari Bapak Muhammad Arifin. Adalah DRB Provinsi Jawa Barat 2018 dan bekerja di SMA IT Nurul Fikri, Kota Depok, Jawa Barat sebagai guru bahasa Indonesia. Materinya sangat menarik, sangat inspiratif. Semoga materi yang dipaparkan oleh beliau memberikan juga manfaat bagi kita yang kebanyakan guru-guru ya malam ini yang bergabung. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Ibu, terima kasih saya juga sudah diberikan kesempatan untuk berbagi. Untuk sertifikatnya Pak, ada yang saya share ke WA-nya Bapak. Oke, baik Bu. Oh iya. Oke, Bapak Ibu partisipan sahabat Lontara edisi ke-49. Itulah tadi pemaparan materi dari Bapak Muhammad Arifin. Semoga memberikan manfaat dan terus terang ini jadi materi yang sangat menginspirasi untuk saya pribadi dan semoga juga semoga juga menginspirasi Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan malam ini. Saya kira untuk malam ini materinya dicukupkan sampai di sini karena pertanyaan juga sudah tidak ada. Kemudian waktu juga sudah mendekati pukul 21 WIB. Dan saya akhiri, saya sebagai host Hikmayanti dari SMKN 7 Selayar mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Arifin. Terima kasih banyak untuk teman-teman dari aksi, Bapak Adrian dari Kelor ya. Kemudian ada teman-teman tim, Bapak Dirlan, Hairul Kadi, Syamsur Mapilawang, Ibu Yundini, kemudian ada juga dari Igita Kalar, Pak Muhlis. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Terima kasih juga kepada atendis yang telah bergabung malam ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Kepada PSMK, terima kasih atas roomnya.
Kemudian masih tergabung juga founder dari Lontara, Pak Imran, mungkin tidak monitor. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, nanti materinya saya kirim lewat PDF ya Bapak Ibu ya. Iya. Iya. Terima kasih Arif. Terima kasih. Sama-sama Bapak Ibu, terima kasih. Ditunggu link WA-nya. Sama-sama Bapak Ibu. Makasih. Izin pamit ya. Sama-sama. Ya. Jangan Pak ya berbagi di Lontara. Coba. Ditunggu edisi berikutnya Pak ya. Baik Pak, Ibu. Pokoknya harus sampai mahir tuh. Ya, betul Ibu, betul. Harus jago IG juga. Ya, ditunggu di selayar Pak ya. Insya Allah Bu, selesai pandemi Bu ya. Tuh luar biasa tuh, Takabonerate di sana ya. Iya. Tahu Bu, saya udah dari kuliah pengen ke sana Bu. Oh, Iya. saya pengen kalau utara, kalau ke